9 Februari 2026. Tim terhebat di wilayah timur berhadapan dengan salah satu tim paling on fire saat itu. Semua orang memprediksi game ini akan berjalan dengan seru. Tapi sepertinya kedua tim memiliki definisi seru yang berbeda. Karena ini yang terjadi. And Duran is fouled, and oh my goodness. And Musa's upset. Musa's really upset. I have never seen Musa Diabate. Duran and Beef Stew. This is out of control. OMG. Detroit Pistons dan Charlotte Hornets terlibat dalam pertengahan besar. Bahkan mereka hampir saja mengulangi peristiwa Malaysia The Palace yang merupakan baku hantam terparah dalam sejarah NBA 22 tahun yang lalu. Tapi gimana jadinya kalau ternyata ini bukan satu-satunya pertengkaran yang terjadi pada hari itu? Masih ada momen-momen lain yang gak kalah menegangkan dan rivalitas tersembunyi yang semuanya bakal kita bahas di video ini. Dan semua yang terjadi ini mengisyaratkan satu hal, yaitu intensitas di NBA yang sudah kembali seperti era 90-an yang keras. Kita mulai dari Pistons dan Hornets. Pertengkaran yang hebat itu tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal tersebut seperti sudah ditakdirkan untuk terjadi jauh sebelum gamenya dimulai. Detroit Pistons adalah tim peringkat 1 di wilayah timur yang saat itu punya rekor menang kalah 38-13. Mereka mulai jadi skuad muda yang sangat menjanjikan setelah bertahun-tahun jadi tim yang sangat lemah dan gak bisa keluar dari jurang kegelapan. Pistons selalu berada dalam situasi naik turun. Tapi ada satu hal penting yang selalu bisa mereka pertahankan sampai sekarang, yaitu identitas mereka yang keras. Mereka akan bermain intens melawan semua tim tanpa pandang bulu. Apalagi melawan tim yang sedang menjalani masa-masa terbaik sebelum bertemu mereka seperti Charlotte Hornets. Memasuki game ini, Hornets berhasil menang 9 game beruntun dan mulai menunjukkan tanda-tanda bakal jadi tim yang sama kuatnya dengan Pistons setelah musim ini. Bahkan faktanya, ini merupakan kemenangan beruntun terbanyak mereka sejak April 1999, 27 tahun yang lalu. Kita sudah lama sekali nggak melihat Hornets jadi sejago dan sepanas ini. Saking panasnya, mereka bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Jenkins. Still some meat on the bone. Put it up there, Sion. Salah satu rookie sekaligus pemain cadangan Hornets, Sion James, berhasil memasukkan tembakan dari setengah lapangan cuma pakai satu tangan, dengan posisi yang gak seimbang dan juga sambil dijaga ketat. Wow, Hornets sudah punya momentum dan energi yang besar untuk memenangi 10 game beruntun. Tapi sebagai penguasa baru wilayah timur, Pistons gak cuma diam begitu saja, karena di kuarter 2, Cade Cunningham mengingatkan Hornets siapa rajanya di game ini. Kevin Huerter's come in. First time we've seen Huerter in a Pistons uniform. He began the year. Nets are 8 for 13 from behind the arc. Pistons haven't made one yet. Cunningham. And again, Detroit has not hit one three-pointer. He's got the ball now. Cade berhasil mencetak 15 dari total 33 poinnya di kuarter kedua. Setelah kuarter kedua selesai, baik Pistons maupun Hornets akhirnya menyadari bahwa kemenangan di game ini tidak akan mudah untuk didapatkan, sehingga mereka harus sama-sama bermain ngotot. Di awal kuarter ketiga, Pistons lah yang berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Salah satu bintang mereka, Jalen Duren, berhasil memanfaatkan kekuatannya untuk bermain ganas dalam mencetak poin-poin penting untuk menjauhkan kedudukan dan menguatkan momentum mereka. Pemain Hornets yang menjaga Duren, Musa Diabate, sepertinya terbawa emosi dengan semua kelakuannya itu. Dan sekitar 1 menit setelahnya, Diabate sudah hilang kesabaran. Semua staf pelatih Hornets dan Pistons harus masuk ke lapangan hanya untuk memisahkan mereka berdua. Miles Bridges masih terus berusaha menantang Duren dan adu bacot dengannya untuk membela Diabate. Bridges akhirnya berhasil ditahan, tapi ternyata pertengkaran ini masih belum berakhir. Isaiah Stewart, pemain yang punya julukan Beef Stew karena suka berantem, tiba-tiba berlari kencang seperti cheetah ke arah Bridges dan mengajaknya baku hantam. Bahkan sudah dipaksa mundur pun, Beef Stew masih mencari cara untuk mengejar Bridges. Orang ini rela lari keluar dari bangku cadangan dan melanggar aturan NBA cuma buat ikut bertengkar. Bahkan saking antusiasnya, dia sampai lupa melepas kantong kompres di kakinya. Kocak nih orang. Duren, Diabate, Bridges, dan Beef Stew akhirnya langsung diusir dari lapangan. Dan ini yang Beef Stew katakan. Beef Stew pun akhirnya kena skorsing 7 game, sedangkan Bridges dan Diabate 4 game dan Duren 2 game. Tapi masih ada satu hal yang bikin pertengkaran ini semakin menarik. Ternyata Duren dan Diabate sudah menjadi rival dan membenci satu sama lain sejak SMA. Duren yang saat itu bersekolah di Montfort Academy pernah terlihat adu bacot dengan Diabate dan sekolahnya IMG Academy. Bagaimanapun game ini masih bisa memberikan lebih banyak kejutan yang gak kalian sangka-sangka. Rattles the rim. Oh no. And an offensive foul call. And he's ejected.
Dengan tengah kuarter 4, pelatih Hornets Charles Lee sudah muak dengan keputusan wasit yang kontroversial. Dia akhirnya juga mengamuk dan dikeluarkan dari game menyusul 4 pemain tadi. Atmosfer game ini sudah benar-benar mirip seperti playoff. Selain momen-momen menegangkan tadi, Hornets juga berhasil mendekati Pistons di menit-menit terakhir. Brandon Miller, this is huge! Relocates! Oh my word! Situasi pun jadi semakin memanas. Akhirnya Tobias Harris berhasil mengunci kemenangan Pistons dan meredupkan Hornets. Dan di saat satu game dengan pertengkaran intens sudah terjadi, momen yang serupa langsung muncul di game berikutnya. Well, you see right now, those two are really deciding. Landale's in the middle of it. Kali ini giliran Nash Reed dan Mo Gueye yang menyebabkan keributan di lapangan. Setelah Reed terkena foul, dia dan Gueye langsung saling berdebat dan mengancam dengan menarik jersey masing-masing. Mereka berdua juga sulit sekali untuk dipisahkan. Bahkan salah satu pemain Hawks, Jock Landale, sempat mencoba untuk melerai Reed dan Gueye, tapi malah dia sendiri yang terjatuh dan jadi korban. Kedua pemain pun akhirnya diusir dari lapangan dan harus membayar denda. Tapi gimana kalau gue bilang ternyata NBA memang sudah kembali ke era 90-an jauh sebelum hari itu? Karena pada akhir 2025 lalu, ada satu pertengkaran yang gak kalah brutal di kandang New Orleans Pelicans. Di kuarter ketiga, Jose Alvarado melakukan defensive foul ke center Suns Mark Williams. Williams akhirnya mendorong Alvarado, tapi Alvarado gak terima dan ini yang terjadi. Yeah, Jose into it with Mark Williams. Come on, guys. Jose Alvarado yang pendek dalam tanda kutip berani adu jotos dengan Mark Williams yang tingginya kayak tiang listrik. Gila banget cuy. Dan asal kalian tahu aja, ini bukan satu-satunya momen di mana Pelicans terlibat dalam pertengkaran yang serius. Karena sekitar sebulan kemudian ketika berhadapan dengan OKC Thunder, ini yang terjadi. It's loose, no need to foul. And now Dort and Fears engage in a little extra. Saat game baru berakhir, Lu Dort tiba-tiba mendorong dan menggertak sang rookie Jeremiah Fears. Dan seperti nama dan nomor punggungnya sendiri, Fears gak takut sama sekali. Justru ia malah menantang balik. Semua pelatih langsung masuk untuk mencoba melerai mereka berdua. Begitu juga dengan semua pemain dari kedua tim, karena game sudah berakhir. Jadi gak akan kena scoring kalau keluar dari bangku cadangan. Sepertinya Fears sangat-sangat marah di momen ini, karena saat sudah di lorong luar lapangan, dia masih saja ditahan sama yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong tentang kembali ke era 90-an, nggak afdol kalau belum membahas pertengkaran yang menyangkut sosok pemain yang namanya sangat terikat dengan era itu. Anak legenda Bulls Scottie Pippen yaitu Scottie Pippen Jr. berhasil memasukkan sebuah 3 point di menit-menit terakhir melawan Miami Heat beberapa hari lalu. Tapi ini bukan sekedar 3 point biasa, karena nggak lama setelah itu, Myron Gardner menabrak Pippen Jr. dari belakang secara sengaja sampai membuatnya terjatuh. Pippen Jr. pun langsung mendatanginya untuk memberikan sambutan hangat. Dengan ini Pippen Jr. sudah seperti mengingatkan lagi kalau dia benar-benar anaknya Scottie Pippen. Kalau ada yang macam-macam dengannya, dia nggak tanggung-tanggung untuk adu fisik yang keras seperti bapaknya sendiri. Musim ini kita telah mendapatkan banyak sekali pertengkaran keras yang melebihi musim-musim sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua pertengkaran ini murni karena pride dan rivalitas antar pemain? Atau justru disebabkan oleh rasa frustasi dan emosi yang meluap karena wasit terlalu sering membuat keputusan yang nggak adil? Gimana menurut kalian? Apakah kalian semakin terhibur dengan para pemain yang semakin intens ini? Atau justru ini adalah tanda yang mengkhawatirkan? Itulah episode kali ini. Dimana lagi bikin jersey cuma 4 hari jadi, bisa custom satuan dan free design selain diisi sportswear? Gas, buruan ke all shopnya! Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, and see you next video.